pemimpin aji mumpung. Apa yang akan Anda dapatkan sebagai rakyat yang merupakan pemegang tertinggi di negeri ini ketika bangsa dan daerah Anda dipimpin oleh pemimpin berkarakter aji mumpung? Tentunya sebagai rakyat yang merupakan pemilik dan penguasa di negeri ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan Anda dan mensejahterakan seluruh penduduk negeri. Tidak akan pernah bak mimpi di siang bolong. Penyebabnya sangat jelas. Karena seorang pemimpin aji mumpung tidak akan pernah memikirkan dan mengurus Anda sebagai rakyatnya. Dalam otak besarnya, seorang pemimpin aji mumpung adalah bagaimana dengan jabatan dan kekuasaannya. Sang pemimpin bertipe aji mumpung bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kekayaan dan kehormatan untuk dirinya pribadi, keluarga, dan tentu kroninya. Soal apakah rakyat susah atau senang tidak ada dalam kamus kepemimpinannya. Sebuah negara atau daerah kalau dipimpin oleh pemimpin bertipe aji mumpung, maka itu adalah sebuah kecelakaan besar. Karena pemimpin bertipe aji mumpung tidak akan pernah mengurus rakyat yang telah memberinya amanah saat di tempat pemungutan suara. Tetapi bagaimana dirinya berusaha sebaik mungkin dengan kekuasaan yang dipegangnya, mampu meraup sesuatu dari kekuasaannya sebanyak mungkin. Soal apakah dirinya mampu mewariskan prestasi bagi rakyat yang dipimpinnya, sehingga dikenang hingga akhir zaman, bagi pemimpin aji mumpung itu tidak ada dalam kamus kepemimpinannya. Kedepan kita sebagai pemilik bangsa dan daerah ini memang dituntut untuk mampu melahirkan pemimpin yang memang memperhatikan rakyat sebagai bagian inheren dari pemerintah, dengan menjadikan seorang pemimpin yang dipilih rakyat secara demokratis dan pemerintah sebagai pelayan, serta mengurus segala macam hak hidup kita sebagai penguasa di negeri ini. Bukan pemimpin yang dengan kekuasaannya yang diamanahkan rakyat justru minta kita layani, dan dengan kekuasaannya pula mengeksploitasi bangsa atau daerah ini untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, bahkan kroninya. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai rakyat untuk bersama-sama dalam kurun waktu mendatang ini. Saatnya kita sebagai rakyat melahirkan pemimpin yang betul-betul melayani dan mengurus kita sebagai rakyat. Bukan melahirkan pemimpin aji mumpung. Dan saatnya kita sebagai rakyat cerdas dalam memilih pemimpin.
Alih-alih hidup dalam kekayaan dari jabatannya, mereka malah memilih hidup sederhana. Bahkan ada yang menolak untuk tinggal di istana negara. Sebutlah Jose Mujica, presiden termiskin di dunia yang pertama adalah mantan presiden Uruguay, yaitu Jose atau orang nyebut Jose Mujica. Mujica menjabat sebagai presiden Uruguay ke-40 sejak Maret 2010 hingga Maret 2015. Meski punya jabatan, Mujica tak serakah mengambil banyak keuntungan. Dia bahkan menyumbangkan 90% gajinya itu untuk orang miskin. Dia juga tidak mau tinggal di istana presiden dan lebih memilih tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir rusak bersama istrinya, Lucia Topolansky. Tokoh yang kedua, Paus Franciscus. Paus Franciscus adalah pemimpin Vatikan sejak Maret 2013. Selain memegang jabatan sebagai pemimpin, Paus juga memegang kehormatan sebagai uskup Roma dan kepala gereja Katolik Roma. Meski menjabat sebagai kepala negara, Paus tidak menerima gaji dari jabatannya. Figur lain, Mahmud Ahmadinejad. Presiden termiskin di dunia selanjutnya adalah Mahmud Ahmadinejad. Presiden Iran yang ke-6 ini digaji $3.000 atau setara 42 juta rupiah. Namun gajinya sebagai presiden tidak diambil dan hanya mengambil gaji sebagai dosen, yakni $250 atau setara 3.500.000 rupiah. Dia dikenal sebagai pria bersahaja lagi sederhana. Untuk kegiatan sehari-hari, Mahmud Ahmadinejad hanya mengandalkan mobil tua. Bahkan mobil tersebut pada akhirnya dijual untuk sebuah acara amal. Saat pertama kali menjabat sebagai presiden, dia juga menyumbangkan karpet-karpet mewah di istana kepresidenan ke berbagai masjid di ibu kota Teheran, Iran. Tokoh selanjutnya, Joyce Banda. Joyce Banda adalah presiden wanita pertama di Malawi, juga termasuk yang termiskin di dunia. Tak lama setelah terpilih sebagai presiden, Joyce Banda menjual jet presiden dan 60 mobil limusin Mercedes dengan tujuan menghemat keuangan negara. Uang penjualan aset-aset negara digunakannya untuk memberi makan 1 juta warga Malawi. Saat kunjungan kenegaraan, dia bahkan tak keberatan naik pesawat komersil bersama dengan rakyat biasa. Figur terakhir, Fidel Castro. Fidel Castro adalah mantan presiden Kuba yang juga termasuk presiden termiskin di dunia. Dia menjabat sebagai presiden Kuba sejak tahun 1976 hingga 2008. Fidel Castro hanya digaji 900 piso Kuba
atau setara dengan Rp470.000 per bulan. Meski dengan gaji sedikit, dia tak pernah berhenti untuk membantu rakyat-rakyatnya. Salah satu kebaikan Fidel Castro yang paling diingat adalah ketika menampung korban bencana banjir di dalam kantor kepresidenan. Baik guys, saya kira itu. Sekian dan terima kasih.